Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Raffi, 32 tahun, baru saja kembali dari Jakarta setelah di PHK dan gagal membangun usaha. Ia memutuskan pulang ke desa tempat kakek dan neneknya dulu tinggal, Desa Kemuning. Desa yang sunyi, dikelilingi hutan kecil dan sungai kecil yang jernih. Ia disambut hangat oleh Bu Sarti, tetangga lama, tapi ada sesuatu yang berubah dari desa ini, terasa sepi dan penuh waspada. Langgar tua itu masih ada? Tanya Raffi malam itu. Sudah nggak boleh didekati sejak kejadian dulu, jawab Bu Sarti singkat. Kejadian apa? Bu Sarti diam, matanya kosong. Kamu jangan main ke sana malam-malam. Raffi makin penasaran. Ia ingat betul langgar itu dulu jadi tempat ia main layangan, bahkan kadang ikut salat maghrib. Tapi kini, bangunannya reyot, dindingnya lapuk, dan pagar kecilnya dipenuhi tumbuhan liar. Suatu malam, Raffi mimpi buruk. Ia melihat anak kecil berpakaian putih duduk bersila di dalam langgar, menangis. Ketika Raffi mendekat, anak itu menoleh, dan wajahnya tak punya mata, hanya rongga hitam pekat. Ia terbangun dengan peluh dingin. Besoknya, ia nekat masuk ke langgar tua itu. Di dalam, ia melihat bekas sajadah tua dan Al-Quran yang sudah rapuh. Tapi ada juga hal aneh, bekas lingkaran tanah kering terbakar di lantai. Raffi mulai mengalami kejadian aneh, suara azan tengah malam, bayangan yang muncul di jendela, dan jejak kaki kecil berlumur lumpur di depan rumahnya. Ia akhirnya bertanya pada Pak Lurah, yang memberitahu cerita kelam. Dulu, ada seorang santri bernama Ihsan yang sering salat sendiri di langgar itu. Suatu malam Jumat, ia tak pulang. Saat ditemukan, tubuhnya kaku dalam posisi ruku. Tidak bisa diangkat, tidak bisa digerakkan. Kiai bilang, ada jin yang sudah lama tinggal di situ, dan Ihsan membuka jalannya. Sejak itu langgar dikunci dan dibiarkan membusuk. Raffi mulai membaca doa-doa ruqyah dan memperdalam ibadahnya, berharap bisa melindungi dirinya. Tapi setiap kali ia membaca doa, bayangan anak itu muncul makin nyata, terkadang bahkan di kaca jendela kamar. Ia menemukan buku tua milik almarhum kakeknya, seorang guru ngaji, dan di dalamnya tertulis, jika kunci dikacaukan, hanya azan dan air suci yang bisa menutupnya kembali. Raffi memutuskan untuk melakukan azan di dalam langgar itu, tepat malam Jumat. Tapi saat ia mengumandangkan takbir, udara berubah dingin. Langit gelap tanpa bintang. Sesuatu muncul dari lantai, seperti kabut hitam yang melilit tubuhnya. Suara anak kecil mulai menangis. Aku belum selesai, aku belum selesai. Dengan sisa tenaga, Raffi melanjutkan azan sampai selesai. Ia menyiram air doa yang dibawanya dari masjid desa ke sudut langgar, tepat di tempat lingkaran gosong itu berada. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Kabut hitam menghilang. Langgar itu runtuh perlahan, seakan beban yang dipikulnya selama puluhan tahun akhirnya dilepaskan. Keesokan paginya, hanya sisa puing dan bekas api yang tersisa. Warga desa mulai lega, dan langgar itu dirobohkan sepenuhnya. Raffi dipandang sebagai penyelamat, tapi ia tahu, apa yang terjadi malam itu bukan akhir, hanya pengunci sementara. Setelah langgar runtuh, Raffi berharap semuanya selesai. Tapi malam-malam berikutnya justru terasa lebih gelap dan dingin.
Angin di desa seperti berbisik, memanggil namanya. Suatu malam, ia terbangun karena terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan rumahnya, ada bekas sajadah tua, tergelar sendiri, dan di atasnya, setangkai bunga melati segar. Pagi harinya, Raffi mendapati bekas luka seperti terbakar di lengannya. Bentuknya mirip kep telapak tangan kecil. Ia pun pergi ke makam Kiai Soleh, guru spiritual yang dulu dipercaya warga. Di sana, ia bertemu Ustaz Romli, cucu sang Kiai, yang berkata, "Lebih besar dari langgar itu memang telah runtuh, tapi isinya belum pergi. Kau membangunkannya, dan sekarang ia mengikutimu. Ia bukan anak kecil, dia menjelma sebagai anak. Yang kau lihat itu, hanya kulit wajah dari makhluk lama yang dikurung oleh Kiai Soleh dulu." Raffi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah warisan kakeknya. Suara langkah kecil dari balik tembok. Ketukan di plafon tengah malam. Suara azan yang dilantunkan dari dalam lemari. Puncaknya, saat ia membuka lemari tua peninggalan neneknya, dan mendapati keranda kecil yang dibungkus kain kafan berdebu. Di atasnya tertulis dengan arang, "Jangan dibuka, ini bukan jenazah manusia." Tapi larangan itu datang terlambat. Saat keranda disentuh, suara tangisan meledak dari semua sudut rumah, lampu mati seketika, dan semua cermin di rumah retak dengan sendirinya. Malam itu, Raffi dikurung oleh sosok tinggi berambut panjang yang berdiri di pojok ruang tamu. Sosok itu membawa kepala anak kecil, dan menggumam, "Lebih besar dari kau yang membuka, kau yang mengganti." Raffi tahu, makhluk itu mencari tumbal baru. Ia pun menghubungi Ustaz Romli dan meminta bantuan. Ritual pembersihan rumah dilakukan, tapi makhluk itu menolak pergi. Ia terikat bukan pada tempat, tapi pada janji darah, dan Raffi telah menyentuh benda terlarang. Dia hanya bisa dibungkam, bukan diusir, kata Ustaz Romli. Dan untuk membungkamnya, kau harus meneruskan posisi penjaga, seperti Kiai Soleh dulu. Raffi akhirnya memutuskan untuk tinggal selamanya di desa, menjadi penjaga tempat itu, membangun kembali langgar kecil, dan menutup setiap celah yang bisa membangkitkan makhluk itu lagi. Tapi syaratnya satu, ia tak boleh menikah, tak boleh meninggalkan desa, dan tak boleh sekalipun berhenti mengumandangkan azan setiap malam Jumat. Sudah 3 tahun Raffi menjalankan kewajiban sebagai penjaga langgar, mengumandangkan azan setiap malam Jumat tanpa pernah absen. Tapi tubuhnya mulai melemah. Ia mulai batuk darah, dan rambutnya memutih lebih cepat. Warga bilang, Raffi dimakan waktu oleh tugasnya. Suatu malam Jumat, hujan turun deras. Petir menyambar tiang langgar, dan suara azan malam itu terdengar terputus-putus. Sejak itu, langgar terasa lebih dingin. Lantainya sering basah meski tidak hujan, dan ada suara-suara yang menjawab azan Raffi dengan nada yang ditarik panjang dan mengerikan. Ustaz Romli kembali datang dan membawa kabar buruk. Lebih besar dari, kau tak bisa selamanya bertahan. Penjaga sebelumnya tak lebih dari 5 tahun. Jika waktumu habis, makhluk itu akan mencari suara baru. Di tengah kekacauan batinnya, datang seorang pria muda bernama Bayu dari Jakarta. Ia mengaku sedang meneliti budaya langgar tua dan ingin mewawancarai Raffi. Tapi Raffi langsung curiga, wajah Bayu persis seperti santri kecil yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Bayu tinggal sementara di rumah Raffi, dan sejak itu azan malam Jumat terdengar 2 kali, satu dari langgar, dan satu dari balik sumur tua dekat rumah. Bayu pun suatu malam terlihat berdiri rukuh selama 2 jam tanpa bergerak sedikit pun di langgar.
Raffi sadar, Bayu bukan manusia biasa. Ia utusan dari yang dikurung. Malam Jumat terakhir, Raffi tidak kuat lagi berdiri. Suara azannya tercekat di tenggorokan. Dalam kondisi sekarat, ia melihat Bayu berdiri di mihrab langgar, mengumandangkan azan dengan suara yang menggema sampai ke penjuru desa. Warga terbangun ketakutan. Beberapa pingsan, beberapa lainnya muntah darah. Suara itu bukan azan, tapi panggilan kebangkitan. Makhluk itu tak mau dikurung lagi. Ia bosan menunggu. Ia ingin berjalan lagi di dunia manusia, dan Bayu adalah wadah barunya. Dalam detik-detik terakhir, Raffi memaksa diri ke langgar, membawa pisau keramat warisan Kiai Soleh. Ia tahu, hanya dengan darah penjaga sebelumnya, makhluk itu bisa diikat lagi. Dengan sisa tenaga, Raffi menikam dirinya sendiri di tengah mihrab. Lebih besar dari, aku kunci kau dengan tubuhku sendiri, sampai penjaga berikutnya datang dengan rela. Langgar kembali hening. Bayu menghilang. Langit cerah seketika. 3 bulan kemudian, seorang anak muda dari pondok pesantren pindahan datang ke desa. Tanpa alasan, ia meminta izin kepada warga untuk tinggal di dekat puing langgar yang kini ditutup rapat. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap malam Jumat, ia selalu bangun tepat sebelum azan dan merasa harus mengumandangkannya. Warga hanya saling pandang. Mereka tahu, penjaga baru telah dipilih, dan langgar itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Meski tubuhnya telah dikuburkan dengan layak, arwah Raffi tidak pernah benar-benar pergi. Ia terjebak di antara dunia, menjadi roh penjaga yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, ia berjalan tanpa suara di sekitar langgar, memastikan tidak ada makhluk dari sisi lain yang keluar. Namun, karena generasi baru tak lagi mengenal kisahnya, Raffi mulai dilupakan. Dan sesuatu yang terikat oleh ingatan, akan melemah bila tak ada lagi yang mengingatnya. Meski tubuhnya telah dikuburkan dengan layak, arwah Raffi tidak pernah benar-benar pergi. Ia terjebak di antara dunia, menjadi roh penjaga yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, ia berjalan tanpa suara di sekitar langgar, memastikan tidak ada makhluk dari sisi lain yang keluar. Namun, karena generasi baru tak lagi mengenal kisahnya, Raffi mulai dilupakan. Dan sesuatu yang terikat oleh ingatan, akan melemah bila tak ada lagi yang mengingatnya. Meski tubuhnya telah dikuburkan dengan layak, arwah Raffi tidak pernah benar-benar pergi. Ia terjebak di antara dunia, menjadi roh penjaga yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, ia berjalan tanpa suara di sekitar langgar, memastikan tidak ada makhluk dari sisi lain yang keluar. Namun, karena generasi baru tak lagi mengenal kisahnya, Raffi mulai dilupakan. Dan sesuatu yang terikat oleh ingatan, akan melemah bila tak ada lagi yang mengingatnya. Di kota, seorang remaja perempuan bernama Maya, 17 tahun, sering bermimpi aneh tentang langgar tua, sosok bersorban, dan suara azan yang terdengar seperti tangisan. Ia merasa terpanggil, padahal ia tidak punya hubungan darah dengan desa Kemuning. Hingga suatu hari, neneknya yang sedang sekarat membisikkan, "Lebih besar dari kau, cucu perempuan pertama dari garis darah pengetuk gerbang. Kau dijanjikan." Maya pun mencari asal-muasal mimpi itu, dan perjalanannya membawanya ke desa Kemuning. Setibanya di desa, Maya langsung disambut firasat buruk. Burung-burung diam, angin tak berhembus, anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Langgar tua itu, yang sebelumnya tertutup rapat oleh papan dan paku besi, sekarang sedikit terbuka. Ada celah kecil, cukup untuk angin, dan sesuatu yang lain, merembes keluar. Dan pada malam Jumat pertama setelah Maya datang,
tidak ada suara azan. Pemuda penjaga baru, yang telah rutin mengumandangkan azan, ditemukan menggantung di dalam langgar, dengan tubuh seperti dikeringkan, matanya menatap langit-langit, dan telinganya tertancap pecahan kayu sajadah. Maya pun mulai melihat arwah Raffi dalam mimpinya. Namun Raffi tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk langgar, lalu menunjuk dada Maya. Dalam ritual rahasia yang dipandu Ustaz Romli, yang kini sudah sangat tua, terungkap bahwa hanya tubuh yang belum dikotori oleh dunia yang bisa menjadi gerbang pengunci. Dan Maya adalah satu-satunya yang bisa. Tapi ritual itu berisiko besar, jika gagal, Maya akan menjadi wadah permanen bagi sang makhluk, bukan penguncinya. Malam Jumat berikutnya, Maya masuk ke langgar, duduk di mihrab, dan mulai membaca doa yang telah diajarkan. Tapi angin tiba-tiba berhenti. Udara membeku, dan dari lantai yang retak, sosok tinggi hitam muncul perlahan. Makhluk itu menatap Maya dan berkata untuk pertama kalinya, "Lebih besar dari, sudah cukup penjaga. Sekarang, giliranku jadi imam." Perang batin terjadi dalam diri Maya. Di satu sisi, ia ingin kabur. Di sisi lain, ia merasa dituntun untuk tetap di tempat. Namun dari balik dinding langgar, suara azan tua bergema. Suara Raffi. Azan itu membuat makhluk tersebut memekik dan mengecil, berusaha masuk ke dalam tubuh Maya. Dengan kekuatan terakhir, Maya membaca doa penutup. Tubuhnya jatuh, tapi langgar kembali sunyi. Pagi harinya, warga menemukan Maya tertidur di mihrab, dengan senyum tenang di wajahnya dan bekas jejak tangan Raffi di pundaknya. Beberapa bulan setelah kejadian di langgar, Maya mulai mengalami trans aneh saat membaca Al-Quran. Bukan karena kerasukan, melainkan karena mendengar suara asing yang menyusup ke dalam ayat-ayat, menyisipkan kata-kata yang tak pernah diajarkan. Suara itu berbisik, "Lebih besar dari, buka kitab itu, yang dikubur bersama imam kedua." Maya pun mencari tahu lebih dalam dan menemukan bahwa di balik sumur tua dekat langgar, ada ruang bawah tanah rahasia, ruang yang dulunya digunakan para kiai zaman kolonial untuk menyembunyikan manuskrip-manuskrip terlarang. Bersama pemuda desa bernama Wahyu, Maya turun ke dalam sumur. Di dasar sumur, mereka menemukan peti kayu hitam yang dikunci dengan ayat-ayat yang dibakar di atas logam. Dalam peti itu, ada naskah tua berbahasa Arab gundul, ditulis dengan darah, berjudul "Lebih Besar Dari, Sahifah Al-Habib, lembaran para pemanggil jin imam keempat." Mereka menyembah entitas yang disebut Al-Mautul Asrak, maut biru, makhluk dari lapisan terdalam neraka jin, yang bisa bersembunyi di balik azan, menjelma dalam bentuk suci, dan memanipulasi keimanan menjadi kekuatan kegelapan. Raffi ternyata adalah keturunan salah satu imam yang dulu mengikat makhluk itu. Dan Maya adalah cicit perempuan satu-satunya dari pendiri majelis itu. Lebih besar dari, kau ditakdirkan jadi gerbang. Tapi jika kau menolak, maka makhluk itu akan bebas untuk mencari gerbang lain. Dan saat itu terjadi, bukan cuma desa yang hancur, tapi semua yang pernah mendengar azan. Kalimat terakhir dalam naskah. Suatu malam Jumat, suara azan kembali terdengar, tapi lebih awal dari biasanya. Suara itu berat, dalam, dan terdengar seolah diucapkan terbalik. Warga desa mulai kesurupan. Ada yang berdiri menghadap arah matahari terbenam saat salat. Ada yang membaca doa dengan bahasa asing dari mulut yang tak bergerak. Maya sadar, makhluk itu sudah mulai menyusup ke dalam dimensi nyata. Ia tak butuh langgar lagi. Ia hanya butuh telinga manusia, dan hati yang ragu. Dari penggalan naskah,
Maya mengetahui bahwa ada 4 pintu spiritual yang pernah dibuka oleh Majelis Habit, dan semuanya berhasil ditutup. Tapi sekarang, pintu kelima sedang terbuka perlahan, dan itu terjadi dalam tubuh Maya sendiri. Raffi muncul dalam penglihatan terakhirnya dan berkata, "Lebih besar dari, kalau kau tidak bisa mengunci pintu itu dari luar, maka kau harus melakukannya dari dalam." Maya pun menyiapkan ritual terakhir, bersama Wahyu dan Ustaz Romli, ritual pengurungan jiwa. Ia akan mengunci kesadarannya di dunia gaib, menahan makhluk itu selama mungkin. Tapi jika tubuhnya rusak di dunia nyata, semua segel akan patah. Sudah 1 tahun berlalu sejak Maya melakukan ritual pengurungan jiwanya. Wahyu kini tinggal sendirian, menjaga langgar yang telah resmi ditutup total. Tapi setiap malam Jumat, ia tetap datang, duduk diam di pelataran. Kadang ia membaca doa, kadang hanya menatap pintu kayu langgar yang sudah dipaku dengan besi dari nisan-nisan tua. Namun pada suatu malam, saat angin tidak bergerak dan bulan tertutup awan, Wahyu mendengar suara lirih. "Lebih besar dari, Wahyu, kau dengar aku." Suara Maya, bukan dari luar, tapi dari dalam dinding langgar. Ia mendekat, meletakkan telinga di papan kayu. Dan suara itu berkata, "Lebih besar dari," segel mulai retak, dia tak sendiri lagi. Wahyu gemetar, ia segera lari ke rumah Ustaz Romli. Tapi yang ia temui hanya seonggok pakaian bersih dan serban tua di atas sajadah. Ustaz Romli telah hilang, meninggalkan dunia tanpa jejak. Wahyu lalu membuka kembali naskah terlarang Sahifah Al-Habit. Di halaman terakhir yang dahulu kabur, kini muncul tulisan baru yang sebelumnya tak terbaca. Seolah tinta darah itu baru saja mengering. "Lebih besar dari, maut biru adalah satu dari 7 penyeru kegelapan. Jika satu telah tersegel, yang lainnya akan memanggil. Dan mereka memanggil melalui manusia yang pernah mendengar suara azan palsu." Wahyu teringat, seluruh warga desa telah mendengarnya. Itu berarti, benih-benih kehadiran mereka telah menyebar. Langgar tua itu mungkin sudah terkunci. Tapi perang berikutnya akan terjadi di mana-mana. Sudah 1 tahun berlalu sejak Maya melakukan ritual pengurungan jiwanya. Wahyu kini tinggal sendirian, menjaga langgar yang telah resmi ditutup total. Tapi setiap malam Jumat, ia tetap datang, duduk diam di pelataran. Kadang ia membaca doa, kadang hanya menatap pintu kayu langgar yang sudah dipaku dengan besi dari nisan-nisan tua. Namun pada suatu malam, saat angin tidak bergerak dan bulan tertutup awan, Wahyu mendengar suara lirih. "Lebih besar dari, Wahyu, kau dengar aku." Suara Maya, bukan dari luar, tapi dari dalam dinding langgar. Ia mendekat, meletakkan telinga di papan kayu. Dan suara itu berkata, "Lebih besar dari," segel mulai retak, dia tak sendiri lagi. Wahyu gemetar, ia segera lari ke rumah Ustaz Romli. Tapi yang ia temui hanya seonggok pakaian bersih dan serban tua di atas sajadah. Ustaz Romli telah hilang, meninggalkan dunia tanpa jejak. Wahyu lalu membuka kembali naskah terlarang Sahifah Al-Habit. Di halaman terakhir yang dahulu kabur, kini muncul tulisan baru yang sebelumnya tak terbaca. Seolah tinta darah itu baru saja mengering. "Lebih besar dari, maut biru adalah satu dari 7 penyeru kegelapan. Jika satu telah tersegel, yang lainnya akan memanggil. Dan mereka memanggil melalui manusia yang pernah mendengar suara azan palsu." Wahyu teringat, seluruh warga desa telah mendengarnya. Itu berarti, benih-benih kehadiran mereka telah menyebar. Langgar tua itu mungkin sudah terkunci. Tapi perang berikutnya akan terjadi di mana-mana.
Di kota, seorang muazin muda mengumandangkan azan di masjid kampus. Ia tidak sadar bahwa di tengah lafalnya, satu huruf telah berubah. Tak ada yang memperhatikan. Semua mengira itu hanya kesalahan biasa. Tapi saat azan selesai, suara lain mengulanginya dari balik kubah. Dengan nada rendah, berat, dan terlalu mirip suara Maya. Di desa Kemuning, langgar tua masih berdiri. Tertutup, tapi tidak sunyi. Karena setiap malam Jumat, dua bayangan terlihat duduk di dalamnya, menghadap kiblat, tak bergerak.